Untuk menjadi investor, itu teman-teman wajib mempunyai tiga persyaratan ya. Tetapi tiga persyaratan ini dua yang wajib. Apa itu? Yang pertama adalah KTP. KTP ini sifatnya wajib. Jadi teman-teman yang mungkin masih mahasiswa ataupun masih pelajar ya, umurnya masih di bawah 17 tahun, itu sudah pasti tidak bisa menjadi investor saham karena syaratnya mesti punya KTP dulu. Oke. Yang kedua, memiliki rekening tabungan personal di bank. Nah, untuk rekening personal ini, teman-teman bebas punya rekening tabungan apa. Contohnya, misalkan teman-teman di Bangka Belitung, kita ada bank daerah namanya Bank Sumsel Babel. Nah, itu rekening tabungan pribadi kita. Tetap bisa kok kita melakukan pendaftaran di Sekor Sekuritas. Ataupun teman-teman suka pakai rekening tabungan yang digital seperti Bank Sibank, Bank Jago, dan lain sebagainya ya. Nah, tetap bisa kok untuk buka rekening saham di Sekor Sekuritas. Yang penting rekening tabungan pribadi ini atas nama teman-teman semuanya, gitu ya, atas nama Bapak Ibu semuanya. Jadi nama yang ada di KTP dan juga nama rekening tabungannya dipastikan sama, gitu ya. Jadi itu persyaratan yang utama, gitu. Lalu yang ketiga itu untuk teman-teman yang sudah bekerja, ya, ataupun sudah memiliki penghasilan, sudah mempunyai NPWP, bisa melampirkan NPWP-nya, gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang mungkin masih mahasiswa ataupun ibu rumah tangga itu kan belum punya NPWP, jadi bisa eh, tidak melampirkan NPWP juga. Teman-teman tinggal scan barcode aja di bawah ini, itu nanti langsung terhubung juga ke aplikasi kita gitu ya, untuk pembukaan rekening saham. Nah, untuk teman-teman yang sudah install, yang tadi mungkin udah terinstall ya di ponselnya, tampilan awalnya akan seperti ini. Tinggal klik mulai sekarang di bagian atas. Akan ada 8 step ya Bapak Ibu semuanya untuk melakukan pembukaan rekening saham di Skor Sekuritas. Nah, untuk pembukaan rekening saham tinggal masukin aja nomor WhatsApp yang aktif ya. Nah, selanjutnya 8 step ya. Yang pertama, teman-teman nanti nama lengkapnya sesuai dengan KTP, lalu ada nomor KTP-nya diisi sesuai dengan KTP, nomor WhatsApp-nya akan otomatis ya karena udah dimasukin di awal tadi gitu ya. Lalu selanjutnya email. Email ini usahakan email yang aktif gitu ya. Akan dikirimkan user ID dan passwordnya gitu ya. Kalau pembukaannya sudah selesai gitu. Lalu jenis akunnya bisa jenis akun online untuk sales ataupun referral. Kalau Bapak Ibu melakukan scan barcode tadi, dia langsung otomatis ke referralnya nama saya, Sandi, gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang melakukan pembukaan rekening saham di aplikasi, gitu ya, install aplikasi dulu, lalu teman-teman klik mulai investasi. Nah, nanti sales referralnya nggak muncul, gitu ya. Bapak Ibu bisa isi nama saya, Sandi Sanjaya Putra, gitu ya, ataupun kode referralnya Sandi. Lalu yang di bagian bawah nanti jangan lupa Bapak Ibu klik conteng ya. Nanti tinggal diklik selanjutnya. Akan ada kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor WhatsApp tersebut. Masuk kode OTP, teman-teman akan diminta untuk mengupload dokumen ya. Yang pertama dokumen KTP. Usahakan KTP-nya sesuai dengan arahan ya. Dan nanti ada bagian fotonya di bagian mana. Lalu foto selfie dengan KTP. Nah, ini Bapak Ibu bisa pegang KTP-nya lalu eh, melakukan foto dengan KTP gitu ya. Nah, di sini yang untuk NPWP gitu ya. Di bagian NPWP ini kalau teman-teman sudah punya NPWP bisa isi pribadi gitu ya. Dan nomor NPWP-nya nanti akan otomatis nomor NPWP 16 digit ya. Ya, kalau teman-teman belum punya NPWP, nanti yang di bagian pribadi ini ada pilihannya, ada tiga pilihan. Pribadi, ikut pasangan, atau belum memiliki NPWP. Selanjutnya, Bapak Ibu tinggal mengisi data secara lengkap sesuai dengan KTP, gitu ya. Status kewargaan negaranya WNI, jenis kelaminnya bisa sesuaikan, laki-laki atau perempuan, tempat tanggal lahirnya bisa menyesuaikan dengan KTP ya Bapak Ibu semuanya, agama juga menyesuaikan KTP, pendidikan teman-teman bisa isi dengan pendidikan terakhirnya gimana, status pernikahannya gimana. Lalu untuk nama gadis ibu kandung ini adalah nama ibu. Mungkin bisa cek di kartu keluarganya ataupun di kakak. Nah, di bagian kakak biasanya bagian bawah itu kan nama anak. Nah, nama anak di bagian geser, bagian ujung ada nama ayah, nama ibu gitu ya. Nah, itu bisa cari nama ibu. Lalu selanjutnya isi
alamat lengkap gitu ya sesuai dengan KTP-nya. Lalu untuk alamat domisilinya bisa diconteng kalau alamat domisilinya sama dengan KTP gitu ya. Lalu diklik selanjutnya gitu. Lalu step 5 di sini Bapak Ibu tinggal pilih gitu ya. Pengen RDN apa gitu ya. Tapi RDN Mandiri mesti punya rekening tabungannya Mandiri gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak punya rekening tabungan Mandiri gitu ya, teman-teman bisa pilih antara BCA, BRI ataupun CMB gitu ya. Karena ketiga RDN tersebut bisa digunakan untuk semua rekening tabungan. Lalu mengisi data pekerjaan gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman yang masih mahasiswa itu bisa klik pihak lain gitu ya. Nasabah akan bertindak sebagai pihak lain gitu ya karena teman-teman kan masih profesinya mahasiswa gitu ya. Sama juga untuk teman-teman yang di sini profesinya ibu rumah tangga gitu ya. Nanti bisa klik pihak lain ataupun ya, tapi beda kalau teman-teman sudah bekerja gitu ya, sudah memiliki pendapatan sendiri gitu ya bahasanya udah misalkan sudah bekerja freelance. Nah, itu bisa klik diri sendiri ya. Ataupun teman-teman sudah bekerja menjadi content creator gitu ya, ataupun sudah punya bisnis gitu ya, teman-teman bisa isi yang diri sendiri gitu ya, itu kan teman-teman sudah berpenghasilan gitu. Selanjutnya bisa isi profil investasi gitu ya, profil investasi ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya dengan profil investasinya masing-masing gitu ya, karena profil investasi setiap orang itu berbeda-beda dan juga jawaban yang teman-teman isi gitu ya itu semua jawabannya benar gitu ya. Jadi di pertanyaan ini profil investasi ini tidak ada jawaban benar dan juga tidak ada jawaban yang salah. Ini adalah jawaban sesuai dengan pribadi masing-masing dan juga resiko masing-masing gitu ya. Makanya profil resiko ini sifatnya diri sendiri ya Bapak Ibu semuanya ya, diri sendiri gimana sih profil investasinya gitu ya. Jadi tidak. Lalu yang terakhir di bagian 8 Bapak Ibu tinggal isi aja bagian atas ini mesti diconteng ya. Saya adalah warga negara Indonesia dan tidak memiliki kewajiban perpajakan di negara lain gitu. Itu mesti diconteng. Nah, kalau yang bagian bawah ini jadi ada 4 conteng di sini. Ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan, baikkan aja gitu ya dengan kondisi keluarga teman-teman dan kondisi teman-teman gitu ya. Kalau tidak ada, tidak perlu diconteng, tidak masalah gitu ya. Yang perlu diconteng adalah bagian paling bawah gitu ya. Saya dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami dan menyetujui pernyataan pembukaan rekening akun di spot. Ya, itu wajib diconteng. Itu ya teman-teman ya. Lalu tinggal isi tanda tangannya gitu ya. Tanda tangannya kalau bisa tanda tangan digital silakan ya tinggal di buat aja gitu ya. Itu ada bagian putih tinggal di tanda tangan gitu ya. Kalau mau upload itu bisa Bapak Ibu semuanya. Tinggal diklik selesai aja gitu ya. Nah, setelah teman-teman klik selesai, teman-teman nanti tinggal tunggu email gitu ya. Tinggal tunggu email yang akan teman-teman dapat gitu ya. Nanti akan dapat nomor rekening dana nasabah gitu ya, RDN. Lalu teman-teman akan dapat Single Investor Identification ataupun SID. Nah, kalau teman-teman baru buka rekening saham nanti akan dapat SID. Tapi kalau teman-teman sudah punya rekening saham sebelumnya, nanti SID-nya akan sama dengan SID sebelumnya gitu ya. Lalu teman-teman akan dapat user ID, password, dan juga PIN untuk login ke aplikasi kita yang namanya Spot by Sukor Sekuritas, gitu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal tunggu aja proses pembukaan rekening sahamnya. Nanti kalau ada perbaikan data, gitu ya, nanti akan bisa saya WhatsApp, gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Ataupun nanti teman-teman bisa hubungi saya di 0819 4900 6780 untuk menanyakan gimana sih status pembukaan rekening saham teman-teman.